kita kembali lagi dengan Muda di sini. Di kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang keadaan situasi di kota kami tinggal. Kami tinggal di Kongsberg, Norwegia, teman-teman. Dari kemarin sore dan hari ini kami dapat perhatian, pertanyaan dari teman-teman, sahabat, dan juga keluarga lewat DM di Instagram aku sama di YouTube Muda Norway, dan juga di HP dan juga di email. Jadi lebih baik hari ini aku bikin vlog biar teman-teman semua bisa langsung mendengarkan aku cerita gitu ya. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua dimanapun berada, sudah bertanya kabar tentang kami, memberikan perhatian kepada kami. Terima kasih banyak, dan alhamdulillah kami sehat-sehat, keluarga mertua juga sehat. Mertua kami itu tinggalnya di kota, teman-teman, di bawah, dan kami tinggalnya di atas, di bukit. Terima kasih banyak atas perhatiannya kepada kami, dan kita langsung cerita ya. Kemarin sore tanggal 13 setelah makan malam kami bersantai di sini nonton TV, dan terdengar itu banyak helikopter, teman-teman. Biasanya itu ada helikopter, sering malahan ya, satu terus nanti satu gitu, pulang pergi gitu. Dan 2 hari yang lalu itu ada 2 helikopter terbangnya itu berdekatan gitu, nggak jauh-jauh gitu. Terdengar itu helikopternya nggak pergi-pergi, terus akhirnya sampai jam 7 itu. Tapi aku nggak keluar karena sudah terbiasa mendengarkan helikopter ya. Terus akhirnya aku keluar jam setengah 8 sore. Setengah 8 sore itu malam atau sore ya. Di teras sini, dan terlihat itu banyak sekali mobil polisi dan ambulan. Helikopternya muter-muter dan banyak helikopter, teman-teman. Suaranya kan beda kalau cuma satu gitu ya. Suaranya itu karena gelap, jadi kita nggak bisa melihat helikopternya ada berapa. Yang satu itu muter-muter di atas kota, yang satu di gunung di atas sana, dan yang satu yang di bawah itu lebih dari 3 helikopter ya. Karena nggak bisa lihat, kita cuma bisa lihat lampunya saja. Karena kalau lampu seperti polisi, ambulan kan beda. Helikopter ambulan juga lampunya biru gitu ya. Dan aku nunggu sampai 30 menit sampai kedinginan, teman-teman, di bawah di teras ini ngelihat ke bawah. Terus aku tanya sama suami, dia jawab nggak tahu gitu. Terus akhirnya langsung ada berita di internet gitu, teman-teman. Di sini kalau ada apa-apa itu langsung beritanya itu langsung masuk ke berita-berita di TV, di internet, dan di sini tuh beritanya itu langsung gitu, teman-teman. Enggak banyak reporter gitu, enggak, maksud aku enggak banyak berita di sosial media gitu loh. Jadi itu beritanya ya di sosial media itu khusus yang punya situ-situ aja, enggak semua bikin berita gitu, enggak. Di Norwegia itu kalau ada apa-apa, ada kekerasan atau apa gitu, enggak ada orang datang mendekati tempat kejadian itu, enggak ada, teman-teman. Apalagi megang barang-barang yang seperti pembunuhan, kekerasan. Nah, kemarin sore jam 6:13 itu di kota kami itu ada kekerasan, melukai orang-orang di kota. Orang ini membawa busur dan panah ini melukai orang, juga membunuh 5, yang 5 ini meninggal ya, teman-teman. Yang 4 perempuan, yang laki-laki 1, nggak tahu ini yang luka-luka ini. Ini aku tahu juga dari berita, polisi sudah ngeluarin berita, jadi aku bisa bercerita. Dan setelah kejadian itu, polisi nangkap orang ini, sudah ditangkap. Yang membunuh ini, yang membawa busur ini, cowok umur 37, itu kan belum tua ya. Dan ini nih nggak tahu ini motifnya apa, aku juga nggak tahu, teman-teman. Ini yang membawa busur ini, mengambil nyawa orang ini, lahirnya di Norwegia, kewarga negaraan Denmark. Di beritanya itu belum dikasih tahu ke kita gitu ya, yang meninggal dan yang terluka itu orang dari mana, umurnya berapa gitu, belum dikasih tahu, teman-teman. Di kota kami tinggal penduduknya itu campur aduk, teman-teman. Ada yang dari negara Eropa kerja di sini, kawin campur seperti aku ini ada, dan ada keluarga dari Thailand, Filipina, itu keluarga asli nggak campuran, kerja di sini, dari India, Bangladesh, dan juga banyak juga apa itu namanya, suaka atau pengungsi gitu ya, dari negara Afghanistan, dari
Syria, Afrika, Eritrea, campur aduk dari UK juga ada kan, di Kongsberg, di kota kami tinggal. Hari ini populer di dunia teman-teman, terutama berita yang wirawiri di BBC, CNN. Ini pertama kali selama aku tinggal di sini, ya Allah, ngeri banget. Ini ada rekod, ini cowok ini dulunya itu, kata si cowok ini katanya itu ada orang mau atau sudah atau mau gitu, nggak tahu aku juga, melukai keluarganya atau membunuh keluarganya gitu teman-teman. Aku juga dari polisi ya. Ini sangat menyedihkan bagi aku teman-teman, karena kenapa ya, kok aku sedih sih kalau bercerita tentang kekerasan ke manusia, karena kenapa ya, ini kan manusia nggak tahu apa-apa, nggak ada kesalahan, mereka nggak kenal, kenapa kok menyakiti, apalagi menghilangkan nyawa seseorang. Kita nggak minta makan ke mereka, kita nggak kenal, nggak hidup seatap, kita nggak hutang. Kalau kita hutang wajib membayar, karena itu sudah janji-janji harus ditepati ya. Benar teman-teman, aku sedih kalau melihat seperti itu. Mungkin ini cowok ini yang membawa panah ini nih, trauma atau sudah kejadian, atau cuman apa itu namanya, error gitu ya, nggak ada tapi diada-adakan gitu, dia ngikutin perasaan gitu loh, pikirannya gitu. Kalau seandainya ini cowok melakukan seperti ini, kalau itu benar, mungkin dia trauma masa lalu karena kekerasan ya teman-teman. Kekerasan itu membuat orang trauma loh. Seperti anak-anak kecil, kalau anak-anak kecil dapat perlakuan kekerasan yang sangat keras gitu ya, atau melihat sesuatu yang tragis atau apa, seperti hari ini kemarin ya, sangat tragis, sangat horor di kotaku tinggal teman-teman. Ini kemarin tuh aku merinding loh, bener, ini aku cerita ini merinding ini karena serem, bagi aku serem banget. Jadi tuh juga anak-anak kalau melihat sesuatu di depannya horor, walaupun itu bukan menghilangkan nyawa orang-orangnya sampai nggak mati, itu anak-anak ke depannya itu akan takut. Anak-anak ini nggak bisa ngomong tapi dia ketakutan, dan juga susah untuk bicara sama orang lain. Orang tua saja ya, orang tua saja kalau ada trauma di masa lalu tentang badan sakit, maksud aku sakit itu disakiti orang, dilukai badannya. Orang dewasa aja susah, apalagi anak kecil yang baru tumbuh gitu ya. Anak kecil itu ngerekodnya cepet banget. Seperti orang ini nih katanya di masa lalunya begitu ya, soal pembunuhan. Nggak tahu itu, tadi aku sudah bilang. Apalagi orang dewasa kalau benar-benar trauma masa lalu itu mungkin bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Walaupun itu sudah kemana-mana, nggak akan bisa melupakan teman-teman. Bisa melupakan nanti kalau sudah di liang kubur baru bisa melupakan. Memaafkan itu gampang, tapi itu untuk melupakan itu susah. Jadi itu sedih jadinya aku melihat orang-orang yang nggak berdosa, nggak ada sangkut pautnya, dilukain, dibunuh. Jadi sedih aku, ya Allah. Gimana keluarganya? Kok sedih sih aku? Tadi sebelum aku bikin vlog ini, aku sama suami ke kota dan aku minta tolong suruh suami bercerita pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, bercerita tentang kota kamu tinggal ini. Terus suami, ini kota kamu juga? Oh iya. Cerita karena banyak teman-teman tanya, jadi kamu langsung aja, kamu saja yang ngomong gitu. Terus suami aku, enggak, aku bukan YouTuber, nggak mau, kamu saja gitu. Suami aku itu dari dulu teman-teman nggak terbiasa ya, dia bukan YouTuber katanya. Setiap hari kita ke kota beli makanan buat roti, beli susu atau pisang. Dan di Norwegia itu maksimum penjara 21 tahun. Tapi kalau yang orang yang menghilangkan nyawa itu error atau maaf ya, gila gitu ya, itu bisa ditambahin sampai tua mungkin ya, sampai meninggal mungkin ya. Tapi kalau orangnya sehat,
pikirannya sehat, baik gitu, bisa dari maksimum kan 21. Kalau mereka baik gitu bisa kurang teman-teman. Dan penjara di Norwegia itu seperti hotel, bagus banget dan juga komplit seperti di rumah sendiri. Ada cuci mesin buat bekakas makan. Jadi itu komplit teman-teman. Ada main game, toiletnya sendiri, tidurnya sendiri, nggak ada pagar. Penjara paling bagus di dunia mungkin ya. Ada kok vlognya, aku pernah bikin vlog penjara di Norwegia, juga ada foto-fotonya. 2 hari yang lalu, ini 3 hari ya. 2 hari atau 3 hari yang lalu, kami keluar ke hutan, ke gunung, mencari aurora. Ya Allah. Jadi itu kemarin tuh rasanya gimana gitu, ya Allah. Beruntung ya kita cari aurora selamat, ya Allah, gitu, ya Allah. Kemarin itu karena 3 hari yang lalu itu sampai 3 hari teman-teman. Satu yang diramalkan itu yang banyak auroranya itu hari kedua, hari ke-1, hari ketiga itu nggak begitu banyak. Dan di kota kami tinggal itu diramalkan ada, tapi ternyata kita cari-cari nggak ada sampai. Aku itu sebenarnya takut loh karena gelap. Padahal aku tuh takut gelap, tapi diajak suami oke gitu. Akhirnya di hutan, di atas gunung, di Norwegia, walaupun kita di dalam hutan, di puncak itu jalannya aspal teman-teman. Dan bedanya nggak ada lampu. Desa, tapi kalau desanya banyak perumahan, di jalan ada lampunya. Dan suami di luar mobil, aku di dalam mobil, aku kunci. Keluar sebentar, masuk ke dalam mobil. Aku kunci, padahal suami itu di dekat mobil, tapi aku kunci. Aku itu bener-bener, aku takut teman-teman kalau gelap. Dan aku di rumah sendiri di malam hari itu, aku bener-bener takut. Nggak tahu kenapa dulu nggak takut loh. Waktu aku remaja itu aku nggak takut gelap. Terus selama aku punya anak, aku di rumah sendiri, aku takut. Nah, kita cukup sekian dulu vlog hari ini. Kita sudahi ya ceritanya. Nanti kalau ada kekurangan atau apa, nanti aku tulis. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sudah kasih perhatian, sudah bertanya tentang kami di sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita baik. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Have nice day buat teman-teman semua.